Halo good people, kali ini saya bersama seseorang yang memiliki penghasilan ratusan juta rupiah per hari. Bagaimana kisahnya sampai ia berada di posisi seperti ini dan apakah ada cara agar kita juga bisa seperti beliau? Simak di podcast kali ini. Selamat menyaksikan. Oke good people, kembali lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya kedatangan tokoh yang amat luar biasa, yang penghasilannya amat sangat mencengangkan. Nanti kita kulik. Dan inilah beliau, Mr. Santoso. Wes, gila nih pasan Ya, bisa hadir di YouTube saya. Terima kasih banget. Ya, sama-sama, makasih. Terus boleh diperkenalkan dulu. Ya. Siapa narasumber ini? Ya, jadi salam kenal semuanya teman-teman. Saya Santoso. Apa nih? Kesehariannya Saya apa? perkenal itu. Ya. Keseharian apa pasan nih? Kesibukan memang saya ada beberapa kesibukan, Mas. Iya. Saya masih di abdi negara juga. Di pejabat publik. Apa? Ya, yang paling bawah lah. Ya, yang paling bawah. Wakil rakyat Wakil ya rakyat. di salah satu kabupaten di Bengkulu. Oh, dari Dapil Bengkulu. Ya, dari Bengkulu. Ya, salah satu partai saya nggak bisa sebutkan. Ya. Itu kalau dari sisi pekerjaan, ya. Tapi di luar itu saya juga seorang petani. Petani perkebunan kelapa sawit. Jadi di luar pekerjaan ya saya ke kebun juga. Oh, masih turun? Ya masih perlu lihat kebun. Lihat Yes. kebunku. Keren. Ya. Terus saya sengaja nih catat, takut kelewatan nih teman-teman semua takut kelewatan, jadi saya catat ini soalnya tokoh penting, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan pertanyaannya gitu. Siap. Nah, terus kan saya dengar udah berapa lama nih Pak Hasan main di invest di cryptocurrency? Jadi kalau kripto memang waktu itu 2011-an saya pernah punya warnet. 2011? Ya, punya warnet, maka hampir setiap hari memang berurusan dengan online. Jadi waktu itu saya pernah mendengar Bitcoin 2011. Tapi karena nggak tahu caranya, ya kan, nggak tahu siapa yang mentor saya nggak tahu, Iya. lewat. Ya sudah lewat, informasi itu lewat. Iya. Saya dengar lagi di 2014. 2014 saya dengar lagi, bro, ya teman saya yang ngasih tahu, Bitcoin bro gini, loh, ini kan yang 2011 kemarin. Saya dengar begitu. Sekarang bro harganya sudah segini. Oh gitu. Nah, waktu itu di 2014 itu saya mulai belajar. Oh, baru mulai Cari informasi, gali lebih dalam lagi terkait Bitcoin dan teknologi blockchain-nya itu seperti apa. Oh, Itu ceritanya awalnya di 2014-an. awalnya. Jadi Awalnya. tenggangnya 2011 ke 2003 tahunan ya tuh. 3 tahunan Baru tertarik mungkin ya. Ya baru ada berita lagi. Iya. Tapi itu udah masuk ya di Indonesia waktu itu udah masuk rasanya. Ya karena ini memang desentralisasi ya, desentralisasi dari sisi teknologinya juga. Saya nggak cerita blockchain Iya. ya, karena bukan expert saya sebenarnya, cuma paling tidak mengerti. Jadi waktu itu juga di Indonesia belum infrastrukturnya untuk bagaimana kita bisa jual beli, belum digital aset ini juga belum ada infrastruktur. Kalau sekarang kan sudah enak sekali, marketplace juga sudah banyak ya. Iya. Sekarang sih udah banyak dan udah disetujui Bapepti juga. Iya, di Bapepti juga sudah masuk digital, komoditi digital. Iya, sebagai aset komoditas Ya, gitu ya. aset komoditas. Terus sekarang nih di project cryptocurrency saya dengar ada yang luar biasa nih. Boleh tahu apa itu namanya? Ya, Buat karena teman-teman nih. karena ini adalah komoditi digital dan sekarang memang sudah ada di marketplace ya. Saya nggak cerita. Di Indonesia sendiri sudah banyak ya. Marketplace yang memang tempat untuk berdagang. Ya. Oke, tempat berdagang. Cuma kalau kita pengen berdagang di kripto ataupun Bitcoin, artinya kita pengen trading dong. Ya bahasa trading. kerennya dagang lah. Jual beli. Jual beli kayak gitu. Tentunya kalau kita lakukan sendiri, ya apalagi kalau kita masih bekerja, terus kita punya usaha, waktu terbatas juga, artinya kita juga tidak bisa ngontrol trading kita, keterbatasan waktu juga, kan juga butuh analisa juga. Nah seperti itu. Artinya waktu dari 2014 itu saya nggak trading. Jadi saya beli, saya simpan sebagai digital asset yang nanti bisa naik di kemudian hari. Jadi cuma sebagai investasi Holding aja, holding jangka panjang. Karena mau trading nggak ada waktunya. Cuma sekarang kita udah dibantu sekarang Mas, karena sekitar 3 bulan kemarin ada sebuah
tools, alat yang bisa bantu saya dagang, Bantu kita trading bantu kita trading. di digital asset. Khusus kripto. Kripto. Ya, jadi ada robot lah ya, ada robot yang dia bisa ngebantu kita dagang kripto. Khusus dagang kripto, nggak ada yang dagang yang lain. Khusus. Jadi dia membantu kita lah, ibaratnya kayak asisten pribadi kita. Gitu. Asisten pribadi dia yang melakukan penjual beli kripto ataupun koin, ya. Dia yang melakukan semuanya, bukan saya. Dan apa itu namanya? Nah, Toolsnya. namanya Royal Key. Royal Key, Ya, Royal Kuantitatif. Royal Quantitative. Ya, itu ada di Play Store, ada di iOS juga. Oke, ada semua ya berarti ya udah. Ya. Oke, terus boleh diceritain nggak sebenarnya Royal Q mungkin Pasan bisa ceritain ke teman-teman apa sih selain yang tadi mungkin udah dijelasin sedikit. Lebih sederhananya bahwasanya ini adalah sebuah alat, sebuah kalkulator, sebuah remote, bahasa kerennya sebuah robotik yang tugasnya yang dia bisa ngebaca posisi laba rugi dari dagang saya, dari dagang kita. Jadi dia ngebaca dulu. Ketika saya beli ini barang, ya kan? Setelah sekian menit, sekian detik, posisinya ini labanya sekian persen, atau kalau dia turun, dia floating sekian persen. Jadi tugasnya si robot ini itu dulu, membaca dulu posisi dagang saya, dagang kita. Setelah dia tahu labanya sekian persen, maka dia akan jual sendiri. Kalau posisinya memang dia sedang harganya turun, ya floating sekian persen, dia akan beli sendiri, dia averaging. Untuk beli Untuk mengambil harga rata-rata, untuk mengurangi kerugian kita, makanya dia averaging. supaya harga rata-rata turun gitu. Ya, dan itu semuanya dia yang melakukan. Semuanya si Royal Key robot yang melakukan. Selama berapa lama? 24 jam atau full? 24 jam karena di trading kripto kan memang tidak ada hari libur ya. 30 hari 1 bulan, 7 hari seminggu, 24 jam 1 hari full. Tidak ada hari libur. Nah, ini menariknya kalau kita berdagang di kripto. Karena sebenarnya kita dagang komoditi Mas. Iya. Komoditi. Karena di Indonesia juga setahu saya kan dianggapnya sebagai komoditas ya, makanya Benar. dia di bawah fee. Benar-benar. Berarti canggih sebenarnya robot ini, kita kebantu ya dengan Sebenarnya keterbatasan kalau kita, dibilang gitu. canggih juga karena sudah otomatis ya. Tapi di robot ini juga sebenarnya dia tidak bisa baca history market, dia juga tidak ada artificial intelligence. Ini sebenarnya hanya kalkulasi saja. Jadi hanya matematik saja. Matematik yang disistemkan. Dan dia refleksikan dalam bentuk persentase. Nah, menariknya kan kalau kita trading manual nih Mas. Iya. Kita mau mempresentasikan laba ataupun rugi kita kan, kita harus sendiri tuh. Nah, dengan royalty dia otomatis dipresentasekan Betul. keuntungan kita. Jadi kan lebih enak. Oh, sekian persen ini saya untung nih posisinya. Berarti recordnya juga kita bisa lihat kan. Recordnya bisa ada. Dan menariknya lagi Mas, royalty ini tidak ada satu balance trading kita yang kita taruh di robot. Oh iya, jadi amannya uang kita nggak titip di situ. Uang kita dalam bentuk USDT ada di Binance sama Huobi. Di mana Binance market ini adalah market terbesar nomor 1, nomor 2. Jadi kita uang kita ada di sana. Bukan di robot. Nah, ini yang menarik Mas. Iya. Jadi kita aman ya, boleh dibilang gitu ya. Ya kalau saya, ya kalaupun saya taruh uang digital aset saya di salah satu exchange, ya saya percaya sama exchange. Iya, apalagi itu nomor 1 dan nomor 2 gitu. 1, nomor 2. Berarti kita nggak titip uang kita ke aplikasi tersebut. Tidak gitu menitip ya. uang kita di robot, tidak. Iya. Robot hanya ngeremote Iya. trading kita di marketplace tadi. Setelah kita perintah. Setelah kita perintah. Kalau kita tidak perintah, ya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Keren ya berarti ya. Berarti udah berapa lama masuk di Indonesia? Saya sendiri 19 Mei ya mengetahuinya. Iya. 19 Mei mengetahuinya. Dan langsung saya ambil peluangnya Mas. Saya nggak mikir panjang lebar lagi. Kenapa? Saya memang pengguna exchange di Indonesia, saya juga gunakan ya exchange di Indonesia. Binance saya juga pengguna lama. Artinya ketika saya diinformasikan, bro, ini dana kita 100% ada di Binance loh. Ini robot hanya ngeremote doang loh. Udahlah, saya langsung nggak pikir panjang lagi ya. Dan untuk sekedar mungkin teman-teman tahu, kalau di Royal Q ini Pak Santoso ini, beliau yang
pertama lah di Indonesia. Makanya kita sebut nih di komunitas sebut sebagai 001-nya Indonesia gitu. Bukan Boleh. beliau sendiri yang gitu, tapi kita sebagai komunitas. Gitu, Boleh, karena boleh. beliau yang mengatur semua support system Royal Q di Indonesia gitu, kurang lebih teman-teman. Terus kira-kira nih apa potensi untuk para trader di cryptocurrency dengan Royal Q? Ya, jadi potensinya memang kita bisa yang teman-teman sedang bekerja sekarang, teman-teman yang sedang profesional dagang apapun profesinya, Ya. tapi kita sekarang dibantu oleh alat Ya. untuk dia melakukan dagang. Itu jadi artinya ada kesempatan tanpa harus meninggalkan profesi kita yang sekarang. Nah, ini kan menarik, Mas. Apalagi zaman pandemi ya sekarang. Oh iya, kita Ya, bisa. banyak usaha yang sedang turun omsetnya, ada yang sampai gulung tikar Iya. juga. Nah, ini bisa jadi solusi Juga ya. teman-teman. Oh iya benar. Gitu. Dan dia bekerja 24 jam untuk kita 24 jam. menghasilkan uang gitu. Dan ini real trading, Real trading. real trading ya, bukan money game, money game. bukan skema investasi bodong, bukan. Betul ya. Karena kita emang real, kita berdagangnya jual belinya di Iya. Tanpa robot pun kita kalau mau trading ya kita Bisa. trading di sana. Betul. Karena mungkin cuma keterbatasan aja waktu Ya, dan benar. mungkin kita menganalisanya segala macam kan dengan bantuan robot jadi lebih sangat terbantu gitu. Bener, ya. bener. Oke. Keren nih teman-teman. Terus kan ini baru awal-awal nih, baru awal-awal royalty baru ada di Indonesia. Menurut seorang Mr. Santoso ini, kedepannya royalty ini kayak gimana? Saya kira Peluangnya ke depan. peluang ke depan karena memang sekarang royalty kan sekitar dari bulan di Play Store ya, Mas ya. Iya. Di Play Store itu dari bulan April, Maret, antara Maret sama April dia naik di Play Store, jadi sekitar baru 4 bulanan lah ya, 4 bulanan. Dan sekarang sudah hampir 20 negara lebih. 20 negara Trader-trader kripto 20 negara ini sudah pakai alat ini, Mas. pakai ini. Wow, Jadi artinya kalau teman-teman sekarang belum menggunakan karena mungkin belum tahu, ya nanti kalau sudah tahu coba gunakan alat ini. Karena dia bisa mewakili kita di saat kita tidak bisa. Kapan saat kita tidak bisa? Tidur. Kalau tidur bisa jam 3, kalau tangan kita masih gini-gini, berarti bukan tidur, trading berarti. Di saat kita beribadah, di saat kita makan, di saat kita istirahat, dia akan mewakili kita. Dan harga itu tidak tahu kapan ada momen bagus. Apalagi di saat kita tidurkah, di saat kita beribadahkah, makankah, harga bisa bergerak naik dan turun. Betul, apalagi kita di Indonesia ini beda ya siang malam dengan di luar negeri. Sedangkan market kripto terbesar pedagang di luar negeri ya. Ya, Kita benar. kehilangan momen kalau pada saat kita tidur ya. Potensinya di Indonesia dan bahkan di negara lain ya, saya sudah mendengar juga di Amerika Latin, di Brasil, di Argentina, di India, ya kan, di Irlandia, di Australia, teman-teman yang memang dia trading kripto sudah gunakan ini. Dan Indonesia juga sudah merespon dengan bagus. Karena ini bukan sistem Ponzi ataupun money game. Betul. Ya, ini bukan investasi bodong. Bukan. Ini yang menarik gitu. Karena real kita sudah berdagang aset kripto. Ya, seperti itu. Berarti ini awal-awal kan di Indonesia, peluang ke depannya masih besar banget ya buat teman-teman yang Masih belum besar gabung karena ya. di Indonesia paling 15.000 lah. Baru 15.000. Iya. Sedangkan penduduk kita 200 juta lebih. 200. Ya. Nah, ayo teman-teman, makanya ini peluang masih sekitar baru 4 bulan ya bahasanya masuk ini ya. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah penggiat kripto lama, ya kan, memang ya sudah 5 tahun di kripto kayak gitu. Sangat Kalau direfleksikan. sangat disayangkan ya kalau dia nggak pakai alat ini. Iya. Mas. Berarti ya saya boleh ada yang salah lah. Betul. Kalau dia nggak pakai alat Kalau ini, pakai, ini kan bisa bantu kita di saat kita tidak bisa, Mas. Betul. Ditambah lagi dengan pengetahuan dan ilmu dia dan dia nerapkinnya di Royal Q ini akan lebih maksimal. Lebih tentunya. maksimal. Kalau saya udah full trading, Iya. ya hanya 5% dari modal saya. Oh, Tuh. Jadi ada money manajemennya, Mas. Untuk bisa kita benar-benar full trading, udah kita nggak kotak-atik. betul. Kalau saya ini kayak saya lebih ke investasi sama kayak waktu pasan dulu gitu kan. Sangat kebantu banget sama Royal Q. Tapi kalau orang-orang yang trading, yang biasa trading, para trader, dia kan sebenarnya tinggal menerapkan ilmu dia dan dia perintahkan ke bot ini, berjalannya bisa lebih ini ya, dia hebat. Dan menariknya robot ini setiap orang kita bisa perintah. Setiap orang memiliki analisa sendiri-sendiri dong terkait market. Nah, iya. Dan dia bisa dia bisa tuangkan itu. Betul.
Sesuai perintah dia Iya. gitu. Apa yang dia analisa dia tuangkan ke robot. Jadi bukan ini robot semuanya settingannya sama, enggak. Betul. Jadi ketika kita berlangganan robot ini, terus dia punya keahlian untuk membaca market, tuangkan saja ke remote ini. Iya. Jadi ya itu, jadi beda-beda kan ya. Ya, otomatis ya profitnya berbeda. Tidak ada satu pengguna robot ini yang profitnya bisa sama. Ini real trading, Mas. Real. Walaupun tetap ada settingan standarnya dari Ada standarnya yang teman-teman memang nggak ngerti kripto, ya kan, teman-teman nggak ngerti trading, ya kita dari Royal Key Indonesia sudah siapkan metodenya, kita sudah siapkan edukasinya, bagaimana milih kripto yang bagus, ya kan, kita mau dagang apa nih, itu semuanya sudah disiapkan. Dan Zoom meeting setiap minggu ada, nah itu teman-teman tinggal ikutin. Bagi yang memang belum pernah di kripto, semuanya dari tim Royal Key Indonesia siap membantu dan disupport penuh ya. Disupport penuh. Keren. Terus kalau saya boleh tahu nih, mungkin buat teman-teman juga area subscriber saya nih mungkin pengen tahu, selain fungsi Royal Key ini sebagai asisten kita untuk trading, membantu kita trading, ada nggak fungsi lainnya? Sebenarnya Royal Key juga memberikan kita kesempatan lain ya kan. Kalau namanya trading ya kan berbanding lurus dengan modal kita ya. Berdasarkan kapital masing-masing. Nah, saya ibaratkan contoh ini. Saya dagang bikin warung sembako deh Mas. Depan rumah tuh. Modal 10 juta. Estimasi ya keuntungan dari jual beli minyak goreng, tepung, macam-macam lah, sabun apa semuanya. Ya mungkin 5%. Berarti saya untungnya 500.000. Tapi ada teman saya juga. Dia punya modal gede Mas. Dia bikin supermarket, gede, modalnya 1 miliar. Dia untung sebulan itu 5 juta. Sama ya, 5% ya? Jadi sebenarnya keuntungannya sama antara yang saya modal 10 juta, karena keuntungan direfleksikan dari persentasenya. Ya kalau di persentase ya ini gede 5 juta, ya modalnya berapa kan gitu. Jadi kalau untuk trading ya tergantung dari modal kita. Tapi Royal Key dia kasih kesempatan nih bagi teman-teman yang bermodal terbatas, mungkin punya balance tradingnya masih kecil gitu. Ada afiliasi programnya. Afiliasi programnya menarik Mas. Afiliasi programnya menarik. Sangat menarik. Boleh dikasih tahu sedikit aja misalnya buat teman-teman yang penasaran nih. Jadi ada 2 kesempatan kalau kita pengen berafiliasi ya, menginformasikan terkait Royal Key ini ke siapapun. Maka nanti dari Royal Key dia akan siapkan persentase dari harga sewa bot 100 US kan, 1 tahun. Iya, 1 tahun ya. Dia akan keluarkan 74%. Iya. Dari 100 US berarti $74. Yang itu akan dibagikan ke teman-teman yang pengen menginformasikan dan membawa kabar baik ini. Membawa kabar baik. Ya, ibaratnya sebagai rasa terima kasih Royal Key karena dia diperkenalkan kepada. Benar, dia siapkan budget 74% dari harga produk. Nah itu lebih lengkapnya nanti bisa tanya ke Mas nanti. Iya, boleh. Selain yang tadi dari sewa botnya ada lagi? Ada, itu kan dari produknya itu. Oh, dari produknya itu baru satu. Baru satu. Ada potensi yang lain. Lebih besar. Lebih besar lagi. Ini yang teman-teman. Dan per detik. Wah, per detik. Ya bukan. Kenapa? Kita bisa dapat bagi hasil trading dari para trader kita di bawah. Oh iya. Dari afiliasi gitu. Oke, jadi developer Royal Key ini ketika kita menggunakan aplikasi ini dia ngambil bagi hasil. Ya 80-20%. Siapapun itu yang mau trading kecil, mau trading besar, semuanya ada bagi hasil 80-20%. Oh, nggak berpengaruh dengan modal ya? Berapapun itu. 80-20. Sama, pukul rata sama. Nah, dari 20% yang punya Royal Key tadi, dia nggak ambil semua. Yang dia sudah ambil jatahnya tadi, dia nggak ambil semua. Dia hanya mengambil 20%-nya saja. 20%. Berarti masih ada sisa 80% dari 20% yang diambil itu. Ya, dia ngambil 20% dari 20%. 4% berarti. Ya, benar. Nah, 80% dari 20% itulah dibagikan ke kita. Dibagi ke kita nih, bonus kita nih. Ya, ada istilahnya, ada kayak rank ya, kayak rank. Ada V1 sampai V6. Peringkat pertama kali itu P1 ketika kita aktifasi. Ya. 1. Ya, itu statusnya dia dapat 20%. 20% dari 20%. Oh, gitu. Jadi itu profit sharing ini yang luar biasa ya. Jadi para trader kita kalau dia profit, kita masih kebagian.
Iya. Dia take profit hari itu 200 kali, kita kebagian 200 kali juga. Makanya yang tadi pasan satu orang loh ya. Iya. Satu orang teman-teman. Bisa bilang per detik itu ya. Kalau 10 orang? Iya. Kalau 100 orang? Kalau 10.000 orang. Kalau 10.000 orang? Dan ini sebenarnya hal yang biasa. Kenapa? Di Binance sendiri ataupun contoh di toko kripto kalau di Indonesia ya, ataupun di Indodax juga dia punya afiliasi. Bro, mau trading kripto nggak? Ya udah pakai link afiliasiku kan? Oh iya. Karena ketika mereka trading kita masih dapat bagian dari fee tradingnya. Sebenarnya nggak ada yang aneh. biasa lah di dunia. Ya biasa seperti kayak gini. Cuma mungkin Royal Key menawarkan sesuatu yang mungkin jauh lebih besar. Jauh gitu. lebih besar. Dan buat teman-teman yang bagi yang belum tahu, Pak Santoso ini atau Mr. Santoso ini adalah satu-satunya di dunia yang berhasil mencapai peringkat P6 atau peringkat tertinggi di Royal Q saat ini. Pertama kali di dunia. Luar biasa banget. Dan gimana rasanya jadi P6? Rasanya plong ya Mas. Karena dari 20 negara memang Indonesia, lebih tepatnya Indonesia. Kita bisa ambil peringkat yang tertinggi itu melalui saya. Tapi sebenarnya ini adalah berkat teman-teman semuanya di Indonesia. Tim kita lah. Ya, kalau tidak ada V1, V2, V3, V4, V5 ya nggak bisa saya jadi V6 ya. Berarti kerja sama tim lah ya. Kerja sama tim ya. Dan kita bisa pecahkan rekor dari Royal Key yang sudah ada di 20 negara. Indonesia pecah rekor V6 pertama. Nah itu teman-teman yang membuat kita komunitas Royal Key Indonesia bangga gitu. Dari Indonesia ya. Kita yang pertama gitu diwakili oleh Pak Santoso ini, keren banget. Dan kalau boleh tahu nih buat teman-teman yang penasaran, berapa penghasilan seorang Mr. Santoso dari P6 per hari? P6 itu kan dia ada spesial lagi. Iya. Di luar ada profit sharing. Ya di luar yang bonus yang sudah ada. Kedua tadi itu. Ya, kedua tadi itu. Masih ada lagi global dividend. Global dividend berarti semua penghasilan dari semua orang trading 20 negara tadi. Iya. Ya Royal Key kan tadi ambil 20%. Betul. Kalau ada V6 dia akan keluarkan 5%, berarti dia ambil 15%. Untuk siapa? Untuk siapapun yang berperingkat V6 dari seluruh trading dunia. Mau di bawah saya ataupun tidak. Iya. Itu. Wah, ini sih sangat menggiurkan. Dan boleh dikasih tahu kan nih penghasilan per karena hari? Kalau saya kan P6 kan baru beberapa hari. Jadi beliau di global dividend itu dibagikan setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Ya. Saya belum dapat. Cuma kalau gambarannya ya kalau misalnya satu trader profit $20. Betul. Ya, sekarang kan juga hampir 200.000 lebih ya. Iya. Ya, pengguna Royal Key bot ini. Ya. Berarti ya bisa di atas 20.000 lah sehari. 20.000 dari global dividend aja. 20.000 itu $20.000 teman-teman. Tapi belum ya, itu hanya estimasi karena saya belum. Cuma kalau untuk dari networking yang sekarang setiap hari ya bisa di atas 7.000 lah. Di atas 7.000 USDT sehari. Berarti kurang lebih 100 juta satu bulan. Ya. Satu hari teman-teman. Satu hari. Itu dari aktivasi bot dan sharing profit. Ya itu dari situ dari aja. Under bawah saya aja. Belum dari yang seluruh yang dunia. Global dividend belum. Wah serem ini teman-teman. Berarti pasan kemungkinan bisa ya 300 sampai. Dan teman-teman bisa kok Mas, teman-teman bisa ya. Semua bisa punya kesempatan yang sama ya. Kesempatan karena ini juga masih sepi, baru 3 bulan. Betul. Karena yang pasan kita tim semua emang benar-benar dari awal nih bentuk ya jaringan kita ya, komunitas ya. Karena pengguna kripto di Indonesia yang sudah tahu kripto ya, artinya dia pernah membeli kripto di Indonesia, dia punya akun salah satu marketplace di Indonesia, itu mungkin sekitar 4 jutaan sekarang. 4 jutaan ya di Indonesia, antara 4 sampai 5 juta. Bahkan saya dengar udah 6,5 juta. Udah 6,5 juta. Oke. Berarti sudah 6,5 juta pengguna khusus Indonesia yang memang dia sudah tahu cara beli kripto. Dan sekarang yang menggunakan Royal Key paling baru sekitar 15.000 di Indonesia. Jauh banget berarti ya. Potensi besar banget. Berarti masih banyak yang belum tahu. Iya. Alat canggih ini. Nah, berarti buat teman-teman nggak ada kata terlambat karena kita juga masih baru, ya kan, masih sedikit banget penggunanya. Berarti boleh kasih tips nggak buat teman-teman yang gimana mau tentang Royal Q gitu?
mau dia tradingnya atau mungkin jalanin secara bisnisnya gitu. Iya. Boleh kasih tips nggak? Tipsnya untuk ngejalanin atau untuk apa nih? Untuk mungkin pertama dia ya ngejalanin ya gitu, gimana? Apa perlu apa yang dia lakukan gitu? Yang dilakukan tentunya kalau untuk kita mau trading ya kan menggunakan Royal Key ini karena sudah tersedia di Play Store dan iOS. Jadi tinggal daftar aja ya? Iya, tinggal download di sana. Setelah itu kan di sana ada kode referral tuh Mas. Nah, minta kode referralnya ke siapa yang informasikan kemarin ini. Iya. Gitu. Sesimpel itu aja ya? Sesimpel itu. Simpel aja. Kalau mau trading ya sudah siapin balance tradingnya di Binance ataupun Huobi. Iya. Udah koneksikan API-nya dan kita siap start remote-nya ini. Dia kan bekerja di sana. Langsung. Jadi uang kita ada di sana ini. Kayak gitu. Itu kalau mau trading aja. Tidak ada kewajiban nyari orang, nggak ada kewajiban. Nggak ada ya, karena itu sebenarnya mungkin kita kan mungkin ketika kita sudah merasakan manfaat ini, kita kan bisa sharing. Ya, ke kita teman-teman. bisa cerita. Iya. Ya saya aja kalau saya makan bakso Mas, Iya. oh enak saya Iya. cerita Mas, oh enak kali itu bakso Iya. sana. Tapi ketika saya cerita saya nggak dapat sharing profit Iya. dari warung bakso. Padahal saya udah cerita. Nah, kalau ini kita dapat. Dapat. Gitu. Cerita aja apa yang kita alami. Betul. Karena kan kita dengan begitu aja kita udah membantu teman-teman Ya, kita. nggak usah dilebih-lebihkan, bro. Saya gini, Iya. nggak perlu ya. Apa yang kita alami, oh robot benar-benar ngebantu saya dan saya bisa profit. Dan emang real kok kita Real. membantu banget ya. Ya, iya, Dengan kebantu ini. banget Mas. Kita lagi ngobrol, robot kerja loh. Robot kerja benar. Luar biasa nih teman-teman. Oke, mungkin begitu aja kali ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau daftar boleh ada di deskripsi. Terus ada pesan-pesan nggak nih buat para subscriber saya gitu? Pesan-pesan dalam hal apa aja mungkin pesan? Ya teman-teman semuanya, jadi kalau memang teman-teman memang penggiat kripto selama ini memang sudah terbiasa, saran saya sih coba deh. Coba lihat dulu ya, cari informasi lebih jauh. Ya kan, karena hari ini kan baru kulit luarnya ini. Ya kan bad setting trading, averaging, money management kan kita belum bicara. Iya. Tentunya teman-teman cari informasi lebih jauh ya kan. Jangan vonis dulu ini. Betul, ya. Cari informasi lebih jauh. Ketika sudah lengkap informasinya, baru ambil putusan. Oh, saya pakai ini alat. Oh, saya tidak nih. Iya. Jangan dia underestimate dulu. Ya. Banyak Semuanya orang- harus kita konfirmasi dulu. Betul. Saya harapan saya setiap kita dapat informasi apapun itu, Iya. konfirmasi dulu. Betul. Baru putuskan. Betul. Konfirmasi, baru putuskan. Kebanyakan kan orang gitu pasan. Misalnya dikasih tahu informasi ini, Ya. dia langsung nolak. Jangan atau- gunakan pengalaman masa lalu untuk mengambil keputusan masa depan. Nah itu repot Mas. Nah ini pesannya teman-teman. Jangan gunakan pengalaman masa lalu untuk mengambil keputusan. Boleh gunakan, tapi sekian persen Sebagai pelajaran aja. sebagai pelajaran. Wah keren ini teman-teman. Seorang Makanya kalau mobil itu Mas, kaca sipirnya lebih kecil lebih kecil. dibanding kaca gedenya. Betul. Ya. Ada pesan berarti. Kalau iya ke depan, pandangan ke depan. Boleh lihat ke belakang sesekali, sekali. dan itu pun kecil. Betul, itu Karena filosofinya. iya luar biasa. filosofi bawa mobil ya. Emang kalau orang yang udah berpenghasilan per hari 100 juta itu enak teman-teman. Didengar ya. Jadi saya doain juga teman-teman juga punya kesempatan yang sama seperti Pak Santoso ini punya penghasilan ratusan juta per hari. Jadi ayo jangan disia-siain. Cari tahu info tentang Royal Q dan kita sukses bareng-bareng di sini. Ya, Gitu ya. ini peluang cukup bagus Mas. Di saat pandemi, Oh iya. benar-benar cukup bagus. Banyak orang yang penghilangan pekerjaan, Iya. banyak orang yang usahanya sedang omsetnya turun, Betul. bahkan usahanya benar-benar Hancur tutup, ya, tutup. bener. hancur ya. Karena Nah, ini iya. opportunity baru. Benar-benar kita bisa terakses ke sebuah market. Benar-benar kita bisa terakses ke sebuah perdagangan. Karena market adalah pasar. Ya, pasar tempat lalu lintasnya uang, Mas. Betul. Dan kita bisa akses itu hanya dari genggaman kita. Tidak perlu datang ke pasar. Nah, ini kan kesempatan, Mas. Iya benar di tengah. Dibantu alat lagi, Mas. Dan emang benar sekarang kan pandemi ini kan orang ya banyak lah yang kepukul ekonomi dan ini benar-benar opportunity yang ya. sangat menggiurkan. Ya. boleh dibilang Ya. gitu. Oke banget nih, thank you banget. Pasan Ya, ininya, waduh
Kita semoga sukses bareng-bareng. Siap. Semoga teman-teman juga bisa sukses. Ya. Sekali lagi terima kasih waktunya dan sama-sama. sukses juga untuk Royal Indonesia. Thank you Thank you semuanya, teman-teman. teman-teman. Ya. Bye-bye.